Selamat pagi, Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Doaku semoga kalian tetap sehat, tetap fokus, dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya Puji Mujur dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1. Masih dalam bab 1 yaitu semangat belajar Pangeran Siddhartha. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 2, Pangeran Siddhartha bersekolah. Sebelum belajar, anak-anak sekalian, ayo berdoa dan duduk hening. Tangan beranjali, kita awali dengan doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ayo duduk hening. Yuk kita duduk hening, duduk dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas, katakan dalam hati. Aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Yuk. Dengan seperti itu meditasinya kurang lebih 5 menit ya. Meditasi atau duduk hening kita mulai. Duduk hening selesai. Anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam mempelajari kisah Pangeran Siddhartha bersekolah. 2. Menjelaskan cara mengatur waktu bersekolah dengan benar. 3. Menceritakan Pangeran Siddhartha bersekolah dengan benar. Ingatkah kalian peristiwa apa ini? Iya. Kalian masih ingat? Di pembelajaran 1, kita sudah belajar tentang kecerdasan Pangeran Siddhartha. Ya, Pangeran Siddhartha memiliki kecerdasan yang banyak. Salah satunya ini ya. Pangeran Siddhartha memiliki kecerdasan dalam hal bahasa, kecerdasan linguistik. Ya, senang membaca, ya, senang menulis, juga senang berpantun, berpuisi. Pangeran Siddhartha juga cerdas dalam bidang logika matematika. Ya, ciri-cirinya anaknya kritis, senang bertanya. Pangeran Siddhartha juga cerdas dalam bidang olah fisik atau olahraga. Ya, Pangeran Siddhartha pandai bermain pedang, gulat, ya, dan juga berkuda. Yang keempat, Pangeran Siddhartha memiliki kecerdasan emosional yang bagus juga. Ciri-cirinya apa orang yang memiliki kecerdasan sosial emosional? Yaitu memiliki rasa simpati, rasa welas asih, kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Pangeran Siddhartha juga cerdas secara spiritual, ya. Senang menyendiri, suka bermeditasi, dan merenung. Ya, jadi anak-anak, inilah 5 kecerdasan yang sudah kalian pelajari pada pertemuan pertama. Nah, sekarang dalam pertemuan kedua, kita akan mempelajari bagaimana selengkapnya cerita tentang masa bersekolah Pangeran Siddhartha. Bagaimana? Iya. Anak-anak sekalian, Pangeran Siddhartha bersekolah pada usia 7 atau 8 tahun. Ya, yang mana Pak yang benar, yang 7 atau yang 8? Ya, anak-anak perlu tahu usia 7 tahun jika dihitung berdasarkan kalender bulan. Tetapi kalau dihitung berdasarkan kalender matahari, usia Pangeran Siddhartha adalah 8 tahun. Sehingga dikatakan Pangeran Siddhartha bersekolah pada usia 7 atau 8
tahun. Ya, dua-duanya benar, hanya dasar penghitungannya yang beda. Nah, siapa gurunya? Pada waktu bersekolah, gurunya pertama-tama yang diundang oleh raja adalah 8 Brahmana yang dulu juga meramal masa depan bayi Siddhartha. Setelah berguru kepada 8 Brahmana ini, ya, raja ya ilmunya sudah dikuasai semuanya, kemudian mereka menyerah karena Siddhartha saking pintarnya, saking cerdasnya. Raja Suddhodana memanggil satu guru lagi, ya, guru keduanya bernama Wiswamitra. Ya, Wiswamitra atau Sabamita, guru sekolah kedua Pangeran Siddhartha. Beliau adalah seorang ahli bahasa dan ahli kitab suci Weda. Nah, di samping memiliki guru yang baik, guru yang ahli, Pangeran Siddhartha juga pandai dalam mengatur waktu bersekolah, sehingga tidak heran Pangeran Siddhartha menjadi orang yang sangat dihormati, ya, bahkan gurunya kehabisan ilmu, ya, semuanya diserap oleh Pangeran Siddhartha. Ya, Pangeran Siddhartha pandai mengatur waktu bersekolah, ya. Jadi di samping beliau belajar meditasi, belajar membaca, olahraga, ya, bermain dengan teman, ya, semuanya diatur dengan baik sehingga beliau tidak heran memiliki 5 kecerdasan itu. Kalian pengen seperti Pangeran Siddhartha? Yuk, diatur waktu belajarnya, ya, waktu bersekolahnya dengan baik sehingga semua aspek kecerdasanmu bisa berkembang. Nah, ini dia ilmu yang diajarkan oleh guru kedua sekolahnya, yaitu ilmu persajakan, tata bahasa, ilmu tafsir, ilmu perbintangan, dan juga upacara keagamaan. Nah, Pangeran Siddhartha belajar dari Wiswamitra, ini ilmunya. Nah, sebagai kesatria, Pangeran juga belajar tentang ilmu kemiliteran dan bela diri. Apa saja yang dipelajari? Ya, di samping taktik perang, yaitu kemiliteran, beliau juga belajar tentang tinju, gulat, anggar, dan berkuda. Nah, ini semua adalah kecerdasan apa tadi? Kecerdasan fisik atau kecerdasan motorik, ya. Nah, tidak heran dengan cerdasnya itu, Pangeran Siddhartha memiliki banyak pengetahuan yang dikuasai. Apa saja? Ada taktik perang, sejarah, bahasa dan sastra, ilmu hitung, meramu obat-obatan, dan juga agama. Inilah pengetahuan-pengetahuan yang Pangeran kuasai. Selain pengetahuan, Pangeran Siddhartha juga memiliki keterampilan. Apa keterampilannya? Iya, ternyata keterampilannya adalah tinju, gulat, anggar, berkuda, itu. Ya. Di samping pengetahuan dan keterampilan, Pangeran Siddhartha juga unggul dalam sikap sosial dan spiritual. Apa saja sikap sosial dan spiritualnya? Ini dia. Ya. Pangeran Siddhartha disiplin, rendah hati, suka menolong, bertanggung jawab, waduh, rajin beribadah, senang bermeditasi, sabar, penuh cinta dan kasih sayang, serta bijaksana. Wah, benar-benar manusia hebat ya anak-anak sekalian. Kalau kalian yang mana? Disiplin nggak? Ayo belajar disiplin ya. Sama seperti Pangeran Siddhartha, meskipun nggak banyak seperti Pangeran, tapi kamu bisa juga memiliki disiplin dan yang lain-lainnya. Nah, ternyata sekarang kalian sudah banyak pengetahuan yang dimiliki. Ini dia, kamu sudah belajar tahu tentang Pangeran Siddhartha bersekolah pada usia 7 atau 8 tahun. Gurunya dipanggil ke istana, yaitu 8 Brahmana dan Wiswamitra.
Dalam bersekolah, Pangesidata selalu rajin, disiplin, bertanggung jawab, serta suka bermeditasi, peduli dan senang membantu teman-temannya. Ilmu pengetahuan dan keterampilan pun dikuasai dengan baik, seperti ilmu bahasa, agama, matematika, meramu obat-obatan, militer, dan bela diri. Wah, sudah banyak sekarang pengetahuan agama kamu ya. Oke, sekarang tiba waktunya kita bernyanyi. Yuk, kita masih menyanyikan lagu ini sama di pembelajaran 1, yaitu semangat belajar. Karena kita masih belajar tentang semangat belajar Pangeran Siddhartha. Masih ingat? Anak-anak sekolah, itu ya. Anak-anak sekolah sekarang belajar di rumah, dibantu papa mama, belajar jadi mudah. Dengan melihat video, menyimak semua info, direkam di memori, disimpan dalam hati. Belajar membaca, awal mula dieja. Belajar menulis, jangan sambil menangis. Agar pandai berhitung, berjuang dengan tekun, meraih cita-cita. Jangan lupa berdoa. Semangat belajar, pasti kau jadi pintar. Dengan rajin disiplin, bisa jadi pemimpin. Jujur dan rendah hati, jadi anak berbudi, berani dan tanggung jawab, jadi orang beradab. Sekali lagi, anak-anak sekolah sekarang belajar di rumah, dibantu papa mama, belajar jadi mudah. Dengan lihat video, menyimak semua info, direkam di memori, disimpan dalam hati. Belajar membaca, awal mula dieja. Belajar menulis, sambil menangis. Agar pandai berhitung, berjuang dengan tekun, meraih cita-cita. Jangan lupa berdoa. Semangat belajar, pasti kau jadi pintar. Dengan rajin disiplin, bisa jadi pemimpin. Jujur dan rendah hati, jadi anak berbudi, berani dan tanggung jawab, jadi orang beradab. Setelah bernyanyi, kini tiba berlatih. Ya, silakan tugasnya kalian membuat rencana kegiatan belajar harian. Tulis apa yang akan kamu lakukan selama 7 hari, 1 minggu ya, agar pandai
terampil, dan bersifat mulia seperti Pangeran Siddhartha. Tulis di sini ya. Nomor 1, rencana belajarnya apa, kapan dilaksanakan, keterangannya apa ini ya, dikasih keterangannya sudah dilaksanakan atau belum dan sebagainya ya. Oke, kalau sudah diisi, dibuat rencananya, kamu kirim tugas ini kepada Bapak Ibu guru kamu ya. Oke. Sekarang kita tutup pelajaran hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat ya, tetap rendah hati dan selalu menjadi baik. Yuk, kita tutup dengan doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih pada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai di sini pelajaran hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sampai jumpa lagi.